Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Kalista Indrastuti dengan NIM 235177708PN18486. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai dampak ENSO dan IOD terhadap sektor perikanan. Dua fenomena iklim global ini sangat mempengaruhi kondisi laut, ketersediaan ikan, hingga keberlanjutan usaha perikanan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Apa itu ENSO dan IOD? Sebelum masuk ke dampaknya, kita perlu memahami dulu apa itu ENSO dan IOD. ENSO atau El Nino Southern Oscillation adalah fenomena iklim yang terdiri dari dua fase ekstrim, yaitu El Nino dan La Nina. El Nino menyebabkan pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, sedangkan La Nina sebaliknya, yaitu pendinginan suhu permukaan laut. Fenomena ini mengubah pola angin, curah hujan, dan sirkulasi laut sehingga berdampak besar pada sektor kelautan dan perikanan. Sementara itu, IOD atau Indian Ocean Dipole adalah fenomena yang terjadi di Samudra Hindia dan juga memiliki dua fase, yaitu IOD positif, di mana kondisi perairan bagian barat Samudra Hindia memanas, sedangkan bagian timur termasuk Indonesia mendingin. Yang kedua adanya IOD negatif, yaitu kebalikannya di mana timur menghangat dan barat mendingin. Meski terjadi di dua wilayah laut berbeda, ENSO dan IOD bisa saling menguatkan atau saling melemahkan dampaknya terhadap perikanan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dampak ENSO terhadap perikanan. Fenomena ENSO memberikan pengaruh besar pada produktivitas perikanan melalui perubahan suhu, arus, dan distribusi nutrien. Dampak El Nino sendiri yaitu di mana wilayah Indonesia biasanya mengalami penurunan curah hujan, angin lebih kering, dan pendinginan perairan di beberapa lokasi akibat upwelling, sehingga menyebabkan berbagai dampak, yaitu beberapa stok ikan justru meningkat. Misalnya ikan pelagis kecil seperti kembung, lemuru, atau tongkol karena adanya upwelling di mana membawa nutrien ke permukaan. Namun, spesies sensitif suhu seperti tuna, cakalang justru berpindah lokasi mengejar perairan yang lebih hangat. Sementara itu, produktivitas perairan di Pasifik Tengah menurun sehingga membuat armada perikanan dunia harus bergerak lebih jauh untuk menemukan area penangkapan yang produktif. Secara umum, El Nino bisa menjadi tantangan bagi perikanan skala kecil, tapi juga bisa menjadi peluang bagi nelayan di daerah yang mengalami peningkatan upwelling. Sementara itu, kita akan membahas tentang dampak La Nina. Saat La Nina, suhu laut di wilayah Indonesia cenderung lebih hangat, hujan meningkat, dan pergerakan massa air berubah, sehingga dampaknya yaitu produktivitas perairan meningkat, terutama pada spesies yang menyukai suhu hangat, ketersediaan ikan demersal lebih stabil, tetapi ikan pelagis dapat menyebar lebih luas sehingga sulit diprediksi, dan kegiatan penangkapan sering terkendala cuaca ekstrim, gelombang tinggi, serta turunnya kualitas air akibat limpasan daratan. Dengan kata lain, La Nina ini dapat meningkatkan stok ikan, tetapi juga bisa memberikan resiko operasional menjadi lebih besar. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dampak IOD terhadap perikanan. Fenomena IOD bersifat sangat menentukan kondisi perikanan di kawasan Samudra Hindia, termasuk Indonesia bagian barat. IOD positif memberikan dampak yaitu perairan Indonesia bagian barat menjadi lebih dingin, terjadi upwelling, dan nutrien meningkat. Hasilnya, banyak spesies pelagis seperti ikan tongkol, tuna, dan lemuru mengalami peningkatan kelimpahan. Namun, cuaca kering dan kekurangan hujan dapat menurunkan kualitas lingkungan di pesisir serta mempengaruhi budidaya tambak seperti udang dan bandeng. Nah, di sisi lain, perikanan tangkap laut justru dapat memperoleh manfaat dari peningkatan produktivitas laut. Sementara itu, pada IOD negatif menyebabkan perairan Indonesia menghangat sehingga produktivitas perairan turun karena lapisan air stabil dan tidak terjadi upwelling. Spesies pelagis menjauh atau berdiaspora ke wilayah lain, serta resiko gagal panen tambak meningkat karena suhu yang jauh lebih tinggi dan potensi penyakit. Selanjutnya, kita akan membahas terkait kombinasi ENSO dan IOD, dampak ganda pada perikanan. ENSO dan IOD bisa terjadi bersamaan ketika sintonnya menguatkan, dampaknya dapat menjadi ekstrim. Contohnya, saat El Nino bertemu dengan IOD positif, maka kondisi laut sangat dingin dan upwelling kuat.
yang berdampak pada stok ikan pelagis melimpah, tetapi resiko kekeringan di pesisir juga meningkat. Sementara itu, ketika La Nina bertemu dengan IOD negatif, maka laut hangat ekstrim, sehingga berdampak pada hancurnya produktivitas perairan, migrasi ikan, serta risiko penyakit budidaya. Kombinasi semacam ini sering membuat perencanaan musim penangkapan menjadi sulit bagi nelayan dan pengelola perikanan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait implikasi untuk pengelolaan perikanan. Agar dampak negatif dapat diminimalkan, sektor perikanan harus beradaptasi melalui beberapa hal. Yang pertama yaitu menggunakan perakiraan iklim musiman untuk menentukan musim penangkapan. Yang kedua yaitu mengembangkan rencana pengelolaan adaptif. Yang ketiga yaitu diversifikasi jenis tangkapan dan wilayah operasi untuk menghindari ketergantungan pada satu stok. Dan yang terakhir yaitu penguatan data dan sistem pemantauan, di mana difokuskan kepada perubahan suhu permukaan laut dan migrasi ikan. Dengan memahami ENSO dan IOD, nelayan dan manajer perikanan dapat membuat keputusan yang lebih tepat sehingga produksi tetap berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.